Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Positif. Salam olahraga. Ya. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya kembali lagi bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, elektronik sport atau olahraga elektronik kini perkembangannya semakin pesat untuk hadir di belahan dunia, termasuk di negara Indonesia. Tepatnya popularitas hingga image dari elektronik sport atau olahraga elektronik ini kian semakin dikenal bagi pecintanya lantaran tim Indonesia pada tahun 2014 telah mengirimkan tim Dota 2 pada kejuaraan Dota 2 di Seattle, Amerika Serikat. Tentu perkembangan olahraga dalam hal ini elektronik sport membawakan hal-hal yang positif bagi perkembangan anak muda untuk memiliki prestasi dalam dunia olahraga, mengingat bahwa elektronik sport ini telah menjadi bagian dari KONI maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Lantas, apakah yang menjadi alasan bagi anak muda ini untuk memilih dan mencintai olahraga elektronik sport ini untuk memiliki prestasi yang gemilang pada sektor olahraga maupun industri olahraga? Kita akan bahas, pemirsa, kurang lebih 1 jam ke depan Anda pada sore hari ini dengan tema yang sangat menarik, yakni kiprah elektronik sport di dunia olahraga. Tentu untuk menjawab hal tersebut, pemirsa, saya tidak sendiri. Langsung saya perkenalkan ke hadapan Anda dua narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidangnya. Yang pertama ada seorang pelatih kepada yang kami hormati, Abang Da Febri Diansah. Assalamualaikum, selamat sore Bang Febri. Sore, Bang. Kabar baik ya Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Ya. Dan pemirsa, yang kedua tentunya untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir pula bersama kami seorang atlet. Dia adalah Abang Da Mitra Herlambang. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Sore, Bang. Kabar baik? Baik. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Ya. Ya, baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan ke depan Anda bahwa tema kami adalah kiprah e-sport di dunia olahraga, dan tentu kita akan berbicara bagaimana sebenarnya perkembangan secara sederhananya aja bahwa elektronik sport ini, khususnya Mobile Legends ini, telah hadir di Sumatera Utara. Saya mulai langsung kepada Bang Febri Diansah selaku pelatih ini. Bang, ini pemirsa juga saya ingin mengetahui terkait tentang bagaimana sebenarnya perkembangan hadirnya elektronik sport khususnya Mobile Legends di wilayah Sumatera Utara ini. Bisa diceritakan kepada kita, Bang? Perkembangan e-sport terkhususnya MLBB mungkin saya lihatnya dari MPL aja kali, Bang, ya. Itu MPL dimulai tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibilang ajang turnamen yang paling gede. Jadi semua mungkin yang penggemar MLBB mungkin tertarik tuh pengen jadi masuk MPL. Mungkin itu sih daya tariknya. Terus kemudian juga banyak turnamen-turnamen seperti di daerah. Nah, itu juga daya tarik kenapa orang mau jadi atlet MLBB, dan itu yang bisa membuat berkembangnya e-sport terkhususnya MLBB sih. Oke, alasan Anda sendiri Bang Febri Diansah untuk mau untuk menjadi seorang atlet dalam dunia olahraga e-sport ini, apa yang menjadi alasannya? Alasan jadi pelatih atau atlet, Bang? Kedua-duanya boleh? Dulu atlet cuman menjalani aja sebenarnya. Sebenarnya cuman mau menjalani aja, hobi gitu. Ya, siapa tahu ada rezeki main di panggung terkenal. Amin. MPL. Nah, sepertinya udah umur 29 tahun ini nggak cukup untuk jadi player lah, udah ini ya kan. Jadi kita memutuskan jadi pelatih. Oke, dan Anda melihat bahwa di dunia elektronik sport ini, khususnya di ML ini, ada sesuatu hal yang mungkin bisa ditawarkan untuk kedepannya, begitu Bang? Iya, betul sekali. Oke, kita coba untuk ke Bang Mitra Herlambang ini. Anda melihat sendiri selaku seorang atlet ini, apa yang menjadi perkembangan hadirnya e-sport di Sumatera Utara? Anda melihat? Dalam diri saya, perkembangan e-sport di Indonesia sangat baik bagi atlet-atlet di luar sana yang ingin masuk ke ajang yang profesional. Yang penting latihan, giat, dan selalu positif lah intinya. Dan untuk menjadi seorang atlet dalam dunia olahraga, khususnya di Mobile Legends ini, apa saja yang mungkin perlu dieksplor, diperhatikan Bang Mitra? Terutama kayak skill-skillnya harus dipelajari, kayak apa game harus diikuti lah, diteliti, lama-lama bisa sendiri gitu. Kayak pengalamannya jauh lebih baik. Oke, dan pastinya ini bahwa seseorang yang ingin terjun dalam dunia olahraga Mobile Legends ini harus memiliki gawai, begitu Bang? Apakah ada lagi mungkin kriteria untuk memainkan Mobile Legends ini? Tidak ada sih, yang kembali yang seperti saya bilang tadi. Oke, dan pastinya mereka ini harus mengetahui tentang tekniknya. Kalau untuk menjadi profesional ini Bang, perlu untuk belajar apa lagi menjadi seorang atlet ya?
Ya terutama kayak disiplin lah intinya bang. Disiplin kayak latihan, giat, apa yang disuruh coach harus dituruti gitu. Oke, Anda sendiri menggelutinya sudah sejak berapa lama Bang? Saya menggeluti e-sport dalam bidang ML ini dari 2017 bang, 2000. sekitar 7 tahun yang lalu. Dan itu yang menjadi daya tariknya apa? Yang dari hobi sih bang, yang coach saya tadi bilang. Oke, dan ini tadi juga ada titipan pertanyaan bahwa kebanyakan untuk pemain maupun atletnya adalah anak-anak yang sifatnya introvert. Benar. Begitu. Coba saya tanyakan ke Bang Febri Diansyah ini, anak-anak introvert juga bisa ya Bang ternyata untuk berkembang dalam dunia olahraga ini? Bener, bisa. Karena yang namanya main game ini udah pasti di rumah kan. Itu sih maksudnya daripada mereka keluar gak jelas kemana-mana, mending di rumah main game. Taunya jadi atlet. Sebenarnya lama-lama tuh bisa jadi ke introvert karena mainnya kan perlu komunikasi. Itu sih lama-lama dia juga punya teman. Itu sih yang bisa membangkitkan orang-orang introvert. Perlunya komunikasi Bang, saya juga ingin mewakili dari masyarakat ini bahwa yang saya ketahui Mobile Legends ini adalah menggunakan gawai. Komunikasinya di dalam gawai itu juga ya? Ada fitur open mic namanya, tinggal dipencet doang. Fitur open mic, itu Iya. like typing atau langsung komunikasi Bang? Di tap dulu, Oke. ya habis itu udah tinggal ngomong aja bang. Oke, sebenarnya dalam Mobile Legends ini apa yang ditawarkan sih Bang? Maka banyak sekali peminatnya saya lihat. Ini anak-anak yang mungkin remaja sampai usia dewasa juga sering saya lihat bermain. Yang ditawarkan nggak ada, karena cuman alasannya ada wadahnya untuk berkembang. Dia, kita tahu lah bang, orang-orang tua kita dulu kalau main game dimarah mah ya. Iya. Pasti dimarah udah. Ngapain main game nih, buang waktu gitu ya. Nah sekarang dengan ada wadah ini, nah kita jadi terpacu. Bisa jadi atlet, ya dapat duit, bisa dapat HP, ya bisa jadi terkenal juga kalau kita jago. Menambah relasi pasti. Nah betul, Oke, dan Anda sendiri berawalnya dari atlet begitu Bang? betul bang. Itu bermulanya sejak tahun berapa? Apakah saat Anda SMA, PC, kuliah seperti apa? Mungkin kalau mau jadi atlet MLBB ini harus suka main game ya, dulunya nih. Memang dia gamers banget. Gamers. Ya, entah itu dulu game dari PC, dari PlayStation. Ya. Nah, berkembangnya zaman nih muncul nih Mobile Legends. Game yang praktis, murah lagi kan, cuma beli kuota berapa giga udah bisa main. Kalau di warnet kan mahal bang. Nah, itu sih. Terus lama-lama saya pikir saya punya skill nih di sini nih. Nah, itu yang buat saya jadi motivasi. Dan akhirnya sekarang jadi pelatih. Dulu saya main MLBB tahun 2016 bang, pertama rilis. Ya fun-fun aja sama teman-teman. 2016 berarti sekitar masih SMA ya Bang? SMA kelas berapa itu? Saya udah tamat sih. Udah tamat. Ya. Oke, dan itu yang menjadikan Abang sampai sekarang bisa dikatakan profesional atletnya. Iya, Bang. Dan juga pelatih begitu ya Iya, Bang? Bang. Lalu apa lagi Bang yang mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa ini bahwa dengan bermain Mobile Legends memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan kita di selain menambah relasi? Manfaatnya mungkin namanya juga hobi ya, hobi yang dibayar nih. Kalau kita jago kan dibayar di kontrak, ya bisa bantu keuangan keluarga, ya bisa buat orang tua seneng lah. Daripada game nganggur gitu ngapain. Jadi ya buktikan aja kalau game ini bisa membuat kita juga punya karir gitu. Oke, dan keberadaannya di Sumatera Utara Bang. Ini kita berbicara eksistensi Mobile Legends sebagai e-sport di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini keberadaannya seperti apa sudah? Sumatera Utara ini termasuk atlet yang banyak, yang jadi atlet pro player tuh banyak dari Sumatera. Oke. Ya, itu sih mungkin jadi motivasi anak-anak Sumatera Utara, pengen lah jadi kayak dia nih, dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Apalagi turnamennya juga banyak nih, Oke. seperti turnamen wali kota, akhir-akhir ini aktif terus, diadakan setiap tahun tuh. Nah itu prize poolnya gede lah, puluhan juta. Mungkin semua pengen main di situ, kan kalau menang tuh dilirik nih, wah jago nih dia, Ya. nah direkrut, itu sih bang. Oke, dan tadi Bang atletnya juga mengatakan, Bang Mitra mengatakan bahwa perlunya teknik-teknik Bang yang baik untuk bisa bermain Mobile Legends ini. Anda selaku pelatih ada tidak untuk gambaran teknik permainan yang baik itu seperti apa? Mungkin yang mau jago main MLBB pertama nih harus menguasai mikro dan makro aja tuh, basic aja sih sebenarnya. Mikro dan makro ini istilah yang ada di Mobile Legends. Ya, mikro ini seperti kayak pengetahuan kecil. Contohnya skill 1, skill 2, skill 3 tuh gunanya untuk apa? Ada hero namanya misalkan Hayabusa nih. Iya. Skill 1-nya tuh apa gunanya, skill 2 apa, skill 3.
Nah itu harus benar-benar dikuasai kalau bener mau jadi atlet. Kalau yang makro itu pergerakan atau rotasi. Hero ini tuh bagusnya mainnya gimana? Mau ngerusuh kah atau main nyantai kah gitu, Bang. Oke. Paling itu sih basicnya. Itu menjadi basicnya. Dan kalau untuk gawainya sendiri, Bang, apakah seluruh gawai bisa untuk terfasilitasi dalam Mobile Legends ini? Gawai ini apa ya, Bang? HP. HP, oh. Ya, smartphone. Mungkin yang untuk saat ini support iPhone sih. Ya, tapi Android juga nggak kalah. Nggak kalah. Soalnya kami main di phone itu menggunakan ROG 8. Oke. ROG 8 itu juga bagus sih. Dan salah satunya juga untuk bagaimana menampilkan penampilan yang premium ini disupport dengan HP yang bisa dikatakan memiliki daya kuat yang tinggi ya, Bang. benar. Gitu. Baik, saya kembali ke Bang Mitra ini. Kalau Anda melihat bahwa teknik-teknik juga sangat diperlukan dalam proses permainan Mobile Legends ini. Kalau Anda sendiri sudah ada istilah rank tidak, Bang, di dalamnya? Rank Ya, ada, Bang. rank. Itu udah bagaimana gambaran ranknya yang Anda miliki, Bang? Yang rank saya apa rank saya? Iya. Rank saya udah mencapai 555. Oke, 555 itu menandakan apa? Menandakan kalau ibarat nge-push gitu, Bang, kayak ML-nya dan kayak secara nge-push rank setiap 3 bulan sekali ganti, Artinya sering main dia. sering main lah. Sering main. Kalau setiap rank itu udah tinggi gitu lawannya makin jago, Bang. Oke. Kayak orang mau mabar lah intinya. Istilah mabar juga saya dengarin. Iya. Mabar itu berarti main bareng ya, Bang? Lihat rank juga. Oke, dan ini saya lihat banyak pemirsa, Bang, juga yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk bermain Mobile Legends ini bagusnya di kapan? Di saat kapan maksudnya? Ya kalau mau santai malam lah, Bang, biar kayak Malam. hening gitu. Kalau siang kan kadang panas, butuh kipas, suasana yang dingin. Kalau malam sih jam 8 gitu. Oke, kalau istilah morning person tadi saya berbicara dengan Bang Febri, ini ada istilah morning person juga. Mungkin Abang mau nambahkan untuk terkait durasi permainan dan saat kapan baiknya main Mobile Legends ini? Ya morning person itu biar atletnya disiplin aja, Bang. Jam 12 tuh harus tidur, biar terbentuk, biar nggak begadang-begadang mulu. Itu kalau dia morning person kan pikirnya lebih jernih. Lebih jernih. Nah itu sih biar mainnya lebih fokus aja, karena kan butuh fokus mainnya. Durasi untuk permainan yang bagus, yang baik? Durasi sebenarnya nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Tergantung. Tergantung. Sebenarnya ada, cuman atlet ini kadang kurang. Ya. Misal nih, saya jadwalin 8 jam, kadang kurang. Mereka mau main lagi gitu. Mau nge-push dirinya lagi. Nge-push dirinya lagi. Ya, Itu biar termasuk egois tidak, Bang, kalau Anda melihat? Iya, balik ada minus dan plusnya. Ah. Karena atlet itu sendiri yang tahu dia kurangnya apa nih. Sebagai pandangan pelatih kan cuma bisa mengarahkan nih, misalkan kurangmu main hero ini harus di-push lagi lebih jago. Nah, 8 jam tuh mungkin kurang sama dia. Jadi makanya dia begadang gitu. Minusnya paling kesehatan. Kalau plusnya dia bisa menguasai hero tersebut. Udah, itu doang. Oke, dan Abang selaku atlet sendiri biasanya untuk menggunakan ataupun memaksimalkan waktu dalam bermain Mobile Legends ini seperti apa baiknya? Saya kadang-kadang begadang juga sih, Bang. Nggak selamanya tidur cepet. Kalau ada turnamen baru tidur cepet, Bang. Kalau ya hari-hari besoknya nggak ada acara ya begadang main terus. Main terus. Ya. Ada kelelahan tidak, Bang? Kalau kelelahan paling pegel-pegel lah, Bang, sedikit bisa dikondisikan. Ini menjadi kecanduan yang positif atau negatif, Bang? Bisa dibilang positif lah, Bang, biar nggak bandel-bandel di luar sana kan. Makin zaman makin banyak orang bandel. Ini dia individual atau per grup juga, Bang Febri? Mainnya per tim. Per tim. Per tim? Ya, bergu. Oke, dan tidak bisa individual ya, karena tadi ada komunikasi yang harus Iya, diberikan benar. kepada teman-teman lainnya. Bang, ini layaknya saya mencontohkan sendiri. Saya ingin terjun untuk menjadi player dalam Mobile Legends ini. Yang pertama sekali saya lakukan untuk bisa memulai kiprah dalam e-sport ini apa, Bang? Mungkin rasa minat dulu, Bang, ya. Rasa minat. Iya, rasa minat, hobi bener main game, nggak cuman sekedar coba-coba. Karena kalau coba-coba udah pasti gagal, karena cuma nyobain, Bang. Tapi kalau diminati, difokusi bisa. Mungkin yang pertama dulu kuasai ya, misal MLBB ini gamenya seperti apa sih? Mainnya seperti apa? Terus hero-nya kok banyak ya?
menguasai hero itu penting. Ya. Nah, kemudian kalau memang udah cukup mumpuni, coba ikut turnamen. Nah, di situ juga ada latihan mental kan. Turnamen kan bisanya kalau nggak kuat mentalnya bisa diteriakin mainnya ya gitulah Bang, tremor, down gitu. Itu sih. Oke, dan satu hal lagi Bang, saya juga menelusuri mendalam bahwa Mobile Legends ini butuh kuota atau seperti apa? Kepake kota juga bisa. Pakai kuota juga bisa. Cuman ditambah wifi lebih bagus jaringannya. Oke. Karena kan butuh koneksi lebih bagus tuh, kecepatan motoriknya lebih cepat. Misalnya kita pencet skill, delay apa enggak. Oke. Wifi mempengaruhi lah. Oke, WiFi mempengaruhi. Dan ini salah satu bukti prestasi dari anak-anak Sumatera Utara bahwa keikutsertaan dalam bermain Mobile Legends ini bisa menorehkan prestasi dalam Pekan Olahraga Nasional yang baru saja kita songsong 20 September terakhir ini di Aceh, Sumatera Utara dengan merebut emas. Begitu ya, Bang? Benar. Pemirsa, kami akan hadirkan bagaimana dialog kami terkait keikutsertaan mereka dalam PON 2024 sesaat lagi. Ya, pemirsa, kiprah olahraga e-sport semakin menunjukkan taringnya dalam Pekan Olahraga Nasional 2024. Terbukti anak-anak Sumatera Utara ini bisa merebut prestasi yang cukup gemilang dengan medali emas pada PON 2024 lalu. Lalu bagaimanakah terkait tentang gambaran keikutsertaan mereka untuk bisa meraih kesuksesan ini? Saya langsung kepada Bang Mitra. Bagaimana keikutsertaan Bang Mitra dan juga rekan-rekan ini dalam PON 2024 hingga bisa menorehkan prestasi yang cukup gemilang? Gimana yang ulang Bang? Bagaimana keikutsertaan Bang saat di PON 2024 kemarin? Ya seneng sih kayak bisa ikut ajang olahraga yang 4 tahun sekali. Apalagi bisa juara di tuan rumah gitu Bang. Kayak seneng lah, bangga sama tim juga, kompak satu sama lain. Kayak respect lah sama mereka. Oke, dan sejauh itu apakah itu yang menjadi prestasi yang paling besar Anda torehkan selaku atlet? Sejauh ini prestasi yang saya jalani itu sih yang paling besar menurut saya. Oke, dan itu persiapannya seperti apa Bang hingga bisa merebut medali emas, mengalahkan Bali begitu ya? Ya benar. Persiapannya nggak terlalu banyak sih, yang penting kompak terus kayak percaya tim, terus apa yang salah dikoreksi lah pas latihan gitu. Udah itu aja sih Bang yang penting. Oke, dan kita mengetahui bahwa rival yang terberat itu Bali begitu ya Bang? Di posisi kedua tidak mereka? Iya sih. Dapat perak ya? Benar. Apa yang menjadi Anda lihat kekuatan-kekuatan dari lawan ini yang bisa menjadi catatan Anda untuk bisa ke depannya lebih baik lagi selaku atlet? Bali itu kayak punya tim kayak udah lama ngetimnya tuh. Ya. Udah 2 tahun lah mereka bareng. Jadi kayak kekompakannya kayak disiplinnya tuh dari gameplaynya nampak lah kayak mereka lawan terberat di PON kemarin. Namun Provinsi Sumatera Utara melalui Abang dan rekan-rekan ini benar-benar bisa berhasil begitu ya? Benar. Ya, saya coba kembali ke Bang Febri ini. Keikutsertaan kita dalam Pekan Olahraga ini bisa dikatakan adalah prestasi yang cukup gemilang dan membanggakan, dan masyarakat Sumatera Utara berterima kasih kepada Abang berdua ini, khususnya di TVRI Sumatera Utara ini. Bisa diceritakan sedikit Bang keikutsertaan kita pada akhirnya seperti apa? Keikutsertaan kita pertama mungkin seleksi dulu Bang ya. Seleksi dulu. Ya, seleksi dulu. Saya pelatda dari mungkin 2 tahun yang lalu kayaknya. Dari pelatda tuh kita udah dipersiapkan dulu bener-bener atlet yang bagus lah untuk bermain di PON. Terus ada turnamen seperti namanya pelatda. Waktu itu saya kalah Bang. Ya, saya kalah, saya juara 2. Ada turnamen lagi namanya Kejurda, saya juara 1. Nah, itu saya diwakilin lagi untuk jadi main PON nanti. Nah, keikutsertaan ini ya menjadi salah satu bukti kalau saya bisa mampu. Ya, ini kan hobi saya nih. Ya. Kapan lagi hobi yang bisa saya wujudkan untuk membanggakan ibu saya nih, mendapatkan medali emas. Ya, sangat bangga sekali, bahagia sekali. Mungkin momen itu momen yang terindah dalam hidup saya, Bang. Oke, dan itu yang menjadi prestasi gemilang juga? Bener. Oke, kita ingin mengetahui persiapan seperti apa mungkin yang telah dilakukan hingga pada akhirnya anak-anak Sumatera Utara ini bisa mengalahkan Bali yang begitu ketat persaingannya. Persiapannya dari yang saya bilang tadi Bang, dari 2 tahun yang lalu, cuman rosternya ganti-ganti. Roster ganti-ganti, fixnya itu mungkin 1 bulan mau tanding. Fixnya rosternya itu pun kami
cuman 2 orang yang di sini, 4-nya tuh dari atlet profesional. Oke. Nah, mainnya tuh masih online. Terus kami berkumpul di tanggal 15 September, itu kami kumpul cuman 1 hari doang. Kan tandingnya tanggal 16. 15 kami kumpul berlatihan itu doang, Bang. Latihan fullnya cuma itu doang. Sebelumnya kami latihan online. Oke. Jadi sebenarnya faktor laki ada juga sih, keberuntungan. Nah, bisa. salah satu mungkin ya saya kasih tahu aja nih. Persiapan saya mungkin nggak cuman skill doang, Ya. tapi berbuat baik. Contohnya tahajud malam, Oke. bersedekah. Itu sih yang buat saya makin kayak wah ini harus menang nih, harus menang gitu. Motivasi terbesar Abang menang apa ini kemarin? Membuat ibu bahagia sih sebenarnya. Bahagia. Iya. Dan apakah kedepannya juga Bang Febri ini akan membuka wadah yang lebih besar lagi untuk bagaimana caranya menarik minat anak Sumatera Utara dalam Mobile Legends khususnya? Untuk wadah selalu sih saya buka, Bang. Siapapun atlet Sumatera Utara yang mempunyai minat untuk berkembang, khususnya main MLBB, tinggal ke IG saya aja. Mereka pada tahu sih. Sejauh ini sudah ada berarti ya wadahnya? Ya. Dan kalau kita ingin mengetahui Bang, ada berapa atlet yang mungkin sudah bersama Abang? Untuk saat ini mungkin 6. Kalau di totalin semua tuh puluhan mungkin, Bang. Karena kan playernya ada yang keluar, masuk, gitu-gitu sih. Oke. Dan sejauh ini suka duka, kita berbicara suka duka. Juga pemirsa yang dari tadi kita tawarkan adalah kebahagiaannya aja. Terkait tentang bisa menjalin relasi, terkenal, dan juga memiliki keberuntungan banyak duit ini bicaranya. Apalagi Bang yang menjadi duka dalam permainan Mobile Legends ini? Kalau duka sebenarnya dikit doang, Bang. Dikit. Paling yang kayak jauh dari orang tua sih mungkin. Orang tua saya kan di Bandung, mungkin dukanya waktu PON itu orang tua saya nonton. Cuman saya belum bisa itu kan, buat orang tua saya dateng, ya dukanya paling nggak ditonton orang tua aja sih. Oke. Selain itu dukanya nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Saya nikmatin aja karena ini hobi saya. Ya saya nikmatin aja. Kalaupun ada yang nggak suka, ya udah biarin aja. Saya cuma tunjukkan prestasi ini nih orang yang kamu nggak suka, orang yang kamu nggak percaya nih saya kasih emas gitu aja sih, Bang. Pernah mendapatkan hal-hal yang negatif sebelumnya Bang? Mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya sama saya. Kok dia bisa jadi pelatih sih? Siapa sih mungkin? Ya saya buktikan, saya ikut sertifikasi coach dari Tier C saya lolos, Tier B saya lolos, ya saya buktikan kalau saya pantas jadi pelatih. Oke, dan itu yang membuat Anda bisa terus bangkit, terus bisa menorehkan prestasi, dan terbukti pada PON 2024 kemarin, mereka berdua ini bisa meraih satu pencapaian yang sangat tertinggi dalam kehidupan mereka. Saya kembali ke Bang Mitra, suka duka menjadi seorang atlet dalam e-sport khususnya pada Mobile Legends ini apa Bang? Dukanya itu Bang, kesehatan. Kayak tidurnya cuma beberapa jam kadang. Kayak harus yang penting kan nikmati aja lah. Sukanya ya bisa berelasi sama teman-teman, kawan banyak. Kayak bisa banggai orang tua. Kemarin sempat orang tua nonton juga pas PON. Jadi bisa lah. Minusnya lebih banyak plus daripada minusnya Bang. Oke, tidak epic kalau kita tidak bertanya langsung pemirsa bahwa sesuatu hal yang dikenakan sama Abang ini apa itu Bang? Kita melihat bahwa ada yang dikalungkan ke Abang itu apa saja? Mungkin bisa diceritakan Bang. Ini Hah? emas PON kemarin Sebagai prestasi tertinggi. sebagai prestasi tertinggi saya. Oke. Dan cuma satu didapatkan ya? Cuman satu Itu untuk grup kemarin ya? per orang. Per orang. Per orang. Kemarin ikutnya di PON itu per orang ya? Per orang. Wow. Ikutnya per tim, medalinya tuh Per dapat orang. semua. Dapat Oke. semua. Ya, itu kan ada 6 orang Bang, ya dapat semua mereka. Oke. Selain pelatih doang nggak? Selain pelatih juga bonusnya nanti ini masih dapat ini. Baik Bang, saya kembali ke Bang Mitra. Untuk menjadi seorang atlet dalam Mobile Legends ini perlunya adalah kebersamaan dalam tim ini. Kebersamaan. Benar. Benar. Yang Anda rasakan untuk menjalin kebersamaan ini apa saja yang mungkin Anda lakukan ke teman-teman Bang? Ya kayak berealisasi bareng, kayak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol kayak selayaknya saudara lah Bang. Bisa sharing-sharing gimana enaknya, bisa inilah, bisa gimana gitu.
bisa untuk bagaimana caranya menahan ego masing-masing ya. Iya, Bang. Kalau dalam kebersamaan ataupun kekompakan ini dalam Mobile Legends ada istilah untuk menekan ego masing-masing tidak agar pencapaian dalam permainannya prima gitu. Harusnya bisa saling menahan ego masing-masing, Bang, kalau mau juara sih. Kalau harus menekan ego masing-masing itu mungkin tidak bisa mendapatkan emas. Oke, dan kalau dibilang Masnya tadi untuk persiapan ini sebenarnya bisa dikatakan sudah baik sekali untuk wilayah Sumatera Utara. Ada kiat-kiat khusus selain persiapan kayak Masnya tahajud gitu? Ya kemarin sempat ini sih ngasih anak yatim setelah dapat ini. Oke, Ayo. dan coba kita beralih ke lebih mendalam lagi nih terkait tentang apa sesuatu yang telah diraih yakni mendapatkan medali emas ini. Sejauh ini mendapatkan medali emas, bonus apakah sudah dirasakan juga? bonus. Katanya bulan 12, kalau nggak bulan 12 bulan depan katanya, Pak. Katanya. Iya, Pak. Dan itu pasti akan didapatkan per orang atau per kelompok. Itu kurang tahu saya, Bang. Belum tahu. Gambaran untuk bisa menjadi edukasi dan juga peminat masyarakat ini bisa untuk meraih prestasi ini berapa juta, Bang, yang didapatkan? Tapi tahan, kita akan hantarkan pemirsa lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Olahraga. Ya, pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir ini electronic sport semakin dikenal dan juga semakin banyak peminatnya karena banyak hal yang sangat positif untuk lahir dari electronic sport ini. Seperti salah satunya adalah kreativitas anak muda ditulurkan pada PON 2024. Nah, masih berbicara di PON 2024 ini, keikutsertaannya tadi sudah bisa meraih prestasi medali emas. Nah, ini juga masyarakat perlu tahu nih, Bang, agar bisa menjadi seorang atlet dalam Mobile Legends. Bonus yang didapatkan di kala PON 2024 ini berapa, Bang? Saya yang ngomong. Boleh, Bang ya, Bang Febri. Bonusnya kalau yang per orang itu 300 juta. Kalau yang beregu 150 juta setahu saya. Oke. Dan itu bisa kurang, bisa lebih. Tapi saya nggak tahu, melihat faktanya nanti berapa dapatnya aja. Oke, dan sampai saat ini realisasinya belum ada yang diterima. Gitu? Belum tahu kapan juga, belum ada juga saya terima. Ada sesuatu mungkin yang bisa diutarakan kepada pemirsa kita, siapa tahu masyarakat kita adalah perwakilan dari pemerintah untuk akan hal ini, apa yang mau disampaikan, Bang? Untuk pemerintah mungkin kasih kabar aja kali, Bang. Kapan itu dikasih biar kita juga tahu kan, biar nggak kabarnya nggak kabar abu-abu gitu lah. Karena itu mungkin duitnya penting banget buat saya juga, karena itu ada najar saya di sana, Bang. Oke. Kalau itu udah cair, saya bisa menjalankan najar saya. Oke. Kalau itu belum cair, aduh itu nggak bisa, Bang. Oke, dan pastinya nanti keuangannya ini ataupun bonusnya ini, baik itu atlet, baik itu juga pelatih, memang benar-benar satu-satu bagian yang dapat ya. Contoh emasnya ada 300 juta dan namanya juga 300 juta begitu ya? Iya, benar. Oke, tapi untuk informasi sejauh ini belum bisa dipastikan kapan akan hadirnya begitu. Benar. Oke, kalau boleh kita ketahui, Bang, sedikit flashback dalam PON 2024 ini. Ada tidak perbincangan yang mengatakan bahwa nanti setelah dari habis PON akan diterima 300 jutanya itu, atau di bulan keberapanya itu? Itu juga belum tahu, Bang. Tapi dengar-dengar bulan 12 kalau nggak tahun depan. Cuman nggak tahu kapannya. Tahun depan ini kapan nggak tahu. Oke. Nah, jadi ya tunggu aja sih. Ya buat pemerintah tolong cepat cairkan aja. Oke, dan apakah hal ini menjadi catatan bagi Abang? Mungkin ternyata kiprah e-sport khususnya Mobile Legends bisa dikatakan apresiasinya kurang dapat perhatian dari pemerintah gitu. Kalau itu ada yang diperhatikan, nggak semua sih, Bang. Contohnya juga kami dapat handphone, terbantu lah. Ya. Dapat apa ya, uang transportasi dapat. Cuman ya mungkin di PON ini cuman uang medali aja mungkin yang belum. Bonusnya ya. Sebelumnya aman aja sih. Aman ya, dan itu juga menjadi harapan pemerintah bagi pemerintah kita bagaimana caranya untuk dapat merealisasikan bahwa atlet telah memberikan kontribusi yang positif mengharumkan nama provinsi. Ada kalanya untuk disegerakan realisasi atas bonusnya hingga kembali lagi spiritnya ini ya, Bang. Benar, Bang. Baik, untuk mengembalikan spiritnya lagi, ada kemungkinan besar dalam waktu dekat ini mengikuti ajang-ajang yang lebih besar lagi. Saya kembali ke Atletnya terlebih dahulu. Ya, Ada yang diikuti lagi turnamen ataupun ajang-ajang kejuaraan besar lainnya? kalau untuk saat ini belum ada sih, Bang, kayak
lagi masih kayak rehat aja dulu. Pengen rehat. Rehat. Nanti baru kalau ada potensi main lagi, ikut-ikut kejuaraan besar lainnya. Ini tidak karena bonusnya belum cair ya, pengen rehat ya. Itu salah satu sih. Oke, salah satu. Anda melihat sejauh ini ada tidak karir yang diberikan untuk menggeluti dunia olahraga e-sport ini? Seperti halnya mungkin jadi PNS, jadi tentara, jadi Polri. Kemarin sempat ada tawaran polisi sama tentara, Bang. Dan saya sudah daftar tentara. Oke, sudah daftar tentara. Jalur. Berarti ada privilege apa ya? Keistimewaan gitu. Jalur apa? Bang? Jalur prestasi. Oke, jalur prestasi. Itu yang mungkin ditawarkan pemerintah bagi atlet-atlet yang berprestasi. Kalau untuk atlet ada juga Bang yang diberikan manfaatnya? Sama aja sebenarnya. Sama aja. Ditawarin hal yang sama, cuman saya nggak ngambil. Mengapa demikian? Karena belum minat jadi tentara atau polisi, Bang. Oke, belum minat untuk menjadi tentara. Baik, kalau kita menelusuri secara mendalam untuk bisa menggeluti dunia e-sport khususnya Mobile Legends ini akan memberikan peluang hebat tidak pada karir Abang? Seperti mungkin dari atlet menjadi pelatih atau setelahnya ini menjadi apa lagi? Kalau untuk karir sebenarnya 50-50. Karena yang dibutuhkan itu kan pengetahuan skill. Ya. Kalau skill kita bagus, pengetahuan kita bagus, kita bisa melatih orang dengan baik, mungkin kita selalu akan dipakai, Bang. Tapi kalau kita cenderung menurun, itu mungkin bisa nggak dipakai. Jadi makanya 50-50 tergantung diri kita sih. Tergantung diri sendiri. Iya. Baik, untuk sesuatu hal yang Abang wadahi sekarang ada beberapa orang, yakni 6 ya? Ya, 6 orang. Ini biasanya melakukan latihan ataupun program latihannya seperti apa gambaran yang diberikan? Latihannya seperti biasa, Bang. Tetap latihan jam 1 sampai jam 4, habis itu jam 8 sampai jam 10. Oke, dan ini anak-anak dari usia berapa atau mereka ada yang pelajar begitu? Kalau usia berapa aja sih, Bang? Nggak saya batasin. Yang Nggak penting ada dia batasan. punya niat, punya skill bagus, main. Berarti orang dewasa juga boleh ya, Bang? Bisa. Kalau dia memang fokus, punya waktu untuk berkembang, bisa. Contohnya, waktu itu atlet saya yang main di PON umurnya 27 kalau nggak salah, satu orang. Kalau dari pandangan orang-orang kan, wah ngapain dia main? Ya. Udah tua nih, 27, kenapa nggak yang muda-muda aja? Ya. Tapi saya nggak kesana, Bang. Balik lagi ke prinsip saya, punya skill, punya motivasi untuk juara, saya mainkan. Oke, dan itu menjadi analisa kekuatan dalam tim Abang juga ya? Benar. Baik, yang mungkin bisa diceritakan pada masyarakat kekuatan dari tim Abang ini untuk bisa mengalahkan tim-tim lain di PON ini apa? Selain kekompakan pastinya. Yang pertama, kita tetap latihan seperti biasa. Ya. Terus ngebaca lawan tuh nanti dia main hero seperti apa, mainnya seperti apa, mungkin lebih ke arah menganalisa lah. Kemudian kedua, berlima ini atlet saya ini punya jiwa vibes yang positif, karena itu perlu, Bang. Kalau dia udah negatif, vibe negatif itu payah nanti, bisa kena mental atau kayak kepikiran terus, wah nanti lawan Bali nih kalah nggak ya. Nah, tapi kalau vibe positif, punya motivasi untuk menang, itu aman. Diajak diskusi bagus. Oke, Mas Mitra sendiri saat melakukan turnamen ataupun kejuaraan di PON kemarin itu ada sedikit kendala ataupun tantangan tidak untuk bagaimana caranya menampilkan penampilan yang baik? Sejauh itu kemarin nggak ada sih, Bang, karena timnya kompak, solid, dan saling membantu kalau ada kekurangan satu sama lain. Oke, dan apakah ada sesuatu hal yang mungkin tekanan begitu, karena ini mungkin perdana ya untuk di PON 2024 mewakili gitu? Kalau tekanan nggak ada sih, soalnya kan kemarin pendukungnya juga orang tua, tidak mau mengecewakan mereka, kayak harus tetap semangat, fokus satu tujuan, juara, emas, menang. Oke, di Aceh atau Sumatera Utara kemarin? Di Sumatera Utara, Ring Road. Di Sumatera Utara Ring Road, dan salah satu buktinya bahwa kita berhasil untuk bagaimana caranya mengharumkan nama provinsi Sumatera Utara lain. Baik, kita ingin juga mengetahui dalam Mobile Legends ini ada istilah turnamen-turnamen. Biasanya wali kota yang memberikan wadah bagi anak-anak khususnya Sumatera Utara ini. Untuk prestasi-prestasi lainnya, Bang, selain turnamen dari wali kota, apalagi yang diberikan pemerintah fasilitasnya, wadahnya? Setahu saya cuman turnamen wali kota doang, Bang. Turnamen wali kota atau Mobile Legends Ya, saja? yang lain-lainnya itu mungkin dari sponsor yang lain atau siapa, seperti kayak brand-brand atau yang buat gitu lah, Bang. Cuman kalau untuk pemerintah mungkin wali kota doang. Oke,
sejauh ini udah berapa prestasi mungkin yang telah diberikan ataupun ditorehkan dalam Abang sebagai pelatih? Kalau diingat-ingat nggak ingat bang, banyak soalnya. Sudah banyak Iya. prestasinya. Ya mulai dari turnamen warkop lah bahasanya, turnamen antar provinsi. Waktu itu pernah menang di Lampung, turnamen wali kota Lampung gitu, pernah menang. Ya kalau diingat-ingat secara detail nggak ingat bang, banyak. Oke, baik. Lantas bagaimana kembali lagi untuk menghidupkan ataupun memberikan semangat kepada anak-anak wilayah Sumatera Utara ini? Perlu sekali peranan pemerintah untuk bagaimana cara memperhatikan hingga memfasilitasi terkait hadirnya Mobile Legends sebagai electronic sport. Kami akan hadirkan diskusinya sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Olahraga, tentu dengan tema yang sangat menarik, kiprah e-sport di dunia olahraga. Nah, keberhasilan anak-anak Sumatera Utara dalam kiprah e-sport di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara ini tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk bagaimana caranya mewujudkan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang baik pendukung bagi mereka untuk bisa berprestasi. Saya coba untuk ke Bang Mitra Herlambang ini terkait menjadi seorang atlet ini, bagaimana peranan pemerintah yang Anda lihat untuk hadirnya Mobile Legends khusus di Sumatera Utara? Khususnya di Sumatera Utara, hadirnya Mobile Legends bagus sih bang, biar bisa menjalani hal-hal positif bagi anak-anak, biar nggak jadi gamer lah. Biar dia melakukan kriminalitas, kejahatan yang mungkin saja merugikan banyak orang. Benar. Begitu ya, Bang. Dalam beberapa kejuaraan ataupun turnamen yang orang Abang ikuti ini, peranan pemerintah sejauh ini seperti apa kalau ingin kita ketahui secara mendalam? Peranan pemerintah Coba kita ambil dari PON kemarin, pemerintah Sumut bagaimana memfasilitasi kalian? dari pihak Mobile Legends, pemerintahnya baik sih, kayak memfasilitasi kayak mobil, hotel, kayak for it lah, kayak kalau itu nggak ada permasalahannya sama sekali kalau bagi fasilitas. Oke. Dan apakah ada lagi yang mungkin disuarakan dari seorang atlet mungkin agar bagaimana pengakuan dan penerimaan Mobile Legends di Sumatera Utara ini bisa lebih berkembang ataupun berwujud? Ada lagi yang mau disuarakan? Ya harus banyak lagi kayak wadah-wadahnya biar bisa ikut turnamen besar di Sumatera Utara, nggak ada band-band player. Nah mungkin itu sih bang. Oke. Mungkin sekarang turnamen tuh harus jangan band-band lah. Itu sama aja mematikan player, mematikan karir sebenarnya. Dulu turnamen nggak ada band-band, sekarang udah band-band, orang males main bang. Turnamen mau ngapain di band? Iya. Itu sih mungkin ya Apa faktor terjadinya itu sebenarnya, Bang? antara dua. Oke. Pertama, siapapun yang daftar di situ nggak punya mental. Karena melihat beberapa tim yang sering juara, mungkin malas main. Karena ada tim jago nih, udahlah nggak usah main. Kedua, mungkin sponsor sih. Sponsor mungkin nyarinya rame. Kalau mungkin ada kami yang jago-jago mungkin sepi. Mungkin antara dua itu. Itu aja sih bang. Oke, di wilayah Sumatera Utara ini selain Abang dan rekan ini, ada lagi tidak komunitas-komunitas Mobile Legends ini? Ada, saat ini ada beberapa, mungkin dua yang aktif bang. Yang aktif? Ya. Contohnya SOG Sport, sama satu lagi Satu Sport mungkin. Oke, dan yang kedua ini yang sering untuk memberikan harum nama Provinsi Sumatera Utara? Bisa dibilang begitulah. Dan karena mereka ikut serta di PON kemarin? Oh tidak. Yang ikut serta dari klub SOG doang, ini satu. Satu lagi, empatnya pemain dari Jakarta bang. Oke. Kalau boleh kita ketahui, anak-anak Sumatera Utara yang minat untuk Mobile Legends ini ada berapa puluh atau ratus saat ini? Nggak bisa saya bilang ya ratusan atau 20-an, banyak lah intinya. Banyak ya? Iya. Dan biasanya ini hanya saling komunikasinya melalui virtual space tadi, virtual type itu ya? Iya bener bang. Oke. Baik, sejauh ini lagi ada yang mungkin disuarakan pada pemerintah bagaimana caranya memberikan wadah lagi yang bermanfaat bagi anak-anak muda dalam berkreasi, berkreativitas bang dalam Mobile Legends? Mungkin kalau dari saya lebih sering buat turnamen, khususnya turnamen umum yang tidak ada band-band player. Karena itu sangat merugikan sekali bagi atlet-atlet yang ingin berkembang. Karena kalau di band mau main di mana, terus latihan mentalnya di mana gitu bang. Itu sih yang buat saya kecewa untuk saat ini. Mungkin lebih ke arah pengurus kali, pengurus Pemper masing-masing lah, Sumatera Utara. Dan apakah kedepannya juga
ada hal yang mau diikuti lebih besar lagi daripada PON? Ada tawaran main di Liga Nasional. Cuman saya belum tahu. Kalau saya nggak milih ke situ, mungkin target saya tahun ini Piala Wali Kota mungkin. Piala Wali Kota. Dan Ya. ini akan diselenggarakan di bulan berapa atau tahun berapa? Biasanya bulan 11, kalau nggak bulan 12, antara itu. Oke. Baik, Bang Mitra, selaku atlet, persiapan-persiapan apa saja mungkin yang kedepannya nanti, kalau dari Bang ini ada lagi rencana untuk mengikuti ajang-ajang yang besar? Ada lagi persiapannya? Atau ini terus berlatih, continuous improvement? Persiapannya ya main terus, kayak latihan, tidak inilah, nggak latihan terus lah itu ya, Bang. Oke, latihan terus. Biasanya sebaya Abang adalah mereka yang pelajar atau usia lebih dari Abang? Bang, Seusia Abang ini, yang rekan-rekan atlet juga, sebaya atau lebih dewasa usianya? ada yang lebih dewasa, Bang. Ada yang lebih dewasa. Baik, kita juga ingin mau mengedukasi pada masyarakat ini terkait tentang bagaimana caranya memainkan Mobile Legends ini. Ada banyak persepsi yang salah sampai mereka kelelahan, begitu Bang, saya lihat baca referensi. Nah, ini bagaimana seorang atlet memberikan informasi yang sangat positif, edukasi baik untuk Mobile Legends ini adalah dengan durasi yang seperti apa? Kalau dari pandangan saya selaku pelatih, yang bisa kelelahan itu mungkin dia yang lalai aja sih, Bang. Yang lalai. Karena mungkin dia tahu dia capek, Ya. tapi tetap maksa nih main. Ya itu salah sendiri. Seharusnya kalau memang udah tahu capek, jangan main lagi, udah stop. Karena itu yang merugikan kesehatan lah. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau main harus dijadwal. Misalnya kalau pagi mainnya habis siang, kalau mau siang sampai malam. Intinya jangan begadang aja. Kalau nggak kuat jangan begadang. Kalau kuat ya terserah. Resiko tanggung sendiri. Oke. Berarti juga berdampak kepada kesehatan jika Iya. kalau ini memang benar-benar tidak diperhatikan dengan baik ya. Bener, Bang. Khususnya bagi pelajar ini bisa mengganggu konsentrasi belajarnya juga gitu. Bisa dibilang begitu. Antara iya, antara tidak. Balik lagi, dia bisa nggak mengontrol kira-kira dia terganggu nggak? Kalau terganggu, ya udah berarti harus bisa memanage kapan dia main, kapan dia belajar. Oke. Anda selaku atlet, Bang, apalagi yang mau disampaikan pada masyarakat, khususnya adik-adik kita yang pelajar, agar bagaimana caranya memainkan Mobile Legends ini pada waktu yang tepat? Ya pandai-pandai mengatur jadwal lah, kayak boleh main lama tapi harus ingat sekolah dan jangan cabut. Bang, saya ada ini beberapa turnamen e-sport terbesar di Indonesia, termasuk Indonesia Game Championship, Mobile Legends, seperti kayak Bang Bang Professional League ya, MPL, Ya. dan juga PUBG, Mobile Legends National Championship ini. Ya. Yang sejauh ini mungkin keinginan terbesar lebih dari orang Abang, apalagi nih untuk mengikuti turnamennya? Kalau saya pribadi mungkin masuk tim MPL kali, Bang. MPL? Iya. Oke, Masuk tim MPL itu entertainnya luar biasa. luar biasa. Ya, bisa membantu kita jadi artis lah bahasanya. Wow. Iya. Tapi harus jago nih. Kalau nggak jago ya bisa nggak bakal jadi artis. Oke. Setelah dari MPL mungkin main SEA Games. Ya, mungkin itu sih target saya berikutnya. Targetnya berikutnya dan Iya. semua itu menjadi realisasi. Kalau Bang Mitra sendiri ada punya target yang seperti di MPL, PNC atau IGC? Ya kalau keinginan saya ya itu masuk di MPL dan tim kebanggaan saya yaitu RFQ. Dan bisa membanggakan orang tua juga. Udah, Bang. Oke. Karena Oke. itu harus berangan-angan dari sekarang, Bang. Hal yang nggak mungkin. Ya sama seperti sekarang jadi pelatih dapat emas tuh nggak mungkin, nggak Iya. pernah terpikir saya. Oke. Cuman ya angan-angan lama-lama terwujud sih. Dan jika untuk bisa meraih prestasi ke MPL nih, tentu membutuhkan persiapan yang lebih lagi dalam hal kekuatan ataupun mungkin uang kembali swadaya. Kalau dari saya pribadi, saya mungkin mendaftarkan diri kali, Bang. Mendaftarkan diri ke tim-tim MPL. Secara swadaya berarti Iya. tidak melibatkan pemerintah seperti hal Tidak, PON ya. benar. Oke. Ya mungkin trial kalau mereka tertarik, saya bisa lolos. Kalau nggak tertarik ya coba lagi. Mungkin itu sih. Oke, baik. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Dialog Olahraga dengan kiprah e-sport di dunia olahraga, saya ingin mengajak kedua abang-abang ganteng ini bagaimana caranya lagi untuk memberikan publikasi baik ataupun menginformasikan bahwa hadirnya Mobile Legends ini bisa bermanfaat, tidak salah kaprah, tidak kelelahan dalam bermainnya ini. Seperti apa, Bang, untuk bisa menjadi seorang atlet maupun pelatih? Saya mulai dari Abang.
Yang pertama harus punya motivasi, nggak cuma ngomong doang nih, bang aku mau jadi atlet MLBB, Ya. tapi kalau disuruh latihan males, wah sama aja, nggak terbukti omongannya. Pertama, niat, kasih tahu niat itu dengan bukti yaitu latihan sering, ikut turnamen, mentalnya bagus. Kemudian kalau punya capek jangan dipaksa. Kemudian setelah itu ikut turnamen sih, itu yang paling penting bang, ikut turnamen konsisten. Kalau juara bisa dilirik, udah gitu Oke, doang. kalau untuk wadahnya ke Abang itu masuknya gratis atau ada? Gratis, Oke, gratis nggak bayar. Gimana itu Bang? Boleh diinformasikan? Langsung aja DM ke IG saya Miracle Boy. Udah. Oke, Miracle Boy. Dan dari seorang atlet, bagaimana caranya untuk bisa memiliki minat yang baik menjadi seorang atlet di dalam e-sport khususnya Mobile Legends? Apa yang mau disuarakan pada pemirsa supaya bisa meniru Abang sendiri? Untuk player-player ML khususnya di Sumatera Utara yang mau menjadi atlet harus bisa attitude-nya bagus, disiplin dan profesional dalam menjalani apalah jalan-jalan yang kita harus jalani, kayak baik latihan maupun di luar latihan. Harus ikut turnamen juga, kuatkan mental dan bisa menjadi juara. Dan bisa menjadi juara, salah satu buktinya seperti Abang ini, sudah ada bukti bahwa Mobile Legends ini bisa merealisasikan prestasi, mendapatkan medali emas pada ajang turnamen terbesar di Indonesia 4 tahunan, yakni Pekan Olahraga Nasional 2024. Bang, kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya seorang pelatih yang kami banggakan, Bang Febri Diansa, dan juga Bang Mitra Herlambang selaku atlet yang telah bagaimana caranya membumi namakan, mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dalam PON 2024. Semoga keluhan maupun kendala yang tengah kalian hadapi, khususnya pencairan bonus ini, baik dari masyarakat kita maupun perwakilan dari pemerintah untuk dapat merealisasikannya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih berjaya lagi, dan lebih berprestasi, dan menjadi kebanggaan Provinsi Sumatera Utara, baik di kancah nasional hingga ke internasional nantinya. Kami ucapkan terima kasih pemirsa atas kehadiran Anda 1 jam bersama kami dalam Dialog Olahraga dengan tema Kiprah Esport di Dunia Olahraga. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sebelum kami berpisah, kami ajak kembali kedua narasumber kita untuk mengatakan salam olahraga sportif, salam olahraga jaya. Salam olahraga Sportif. salam olahraga. Ya. Dan pemirsa, akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.